Nama saya Rahman Kurniadi. Rahman. Iya, Rahman Kurniadi. Oke, Pak Ustadz, mungkin pertanyaan saya yang saya ingin tanyakan udah dijawab tadi sama Pak Ustadz. Tapi sebelumnya, karena saya alhamdulillah sudah diingatkan kembali Pak Ustadz atas afirmasi positif. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, Allah telah memberikan saya umur panjang yang bermanfaat, istri yang cantik, istri yang sabar. Ya, ini bentuk afirmasi positif saya. Ya, keluarga yang saling support. Ya, tapi kadang betul bahwasanya kekhawatiran yang menyebabkan ada kegelisahan Pak Ustadz. Ya, apalagi dengan kekhawatiran di masa depan. Alhamdulillah saya sudah menikah selama 14 tahun. Cuma saya memang belum mendapat keturunan. Nah, ini yang saya pertanyakan. Menjaga afirmasi positif atau menjaga rasa kegelisahan saya, menghilangkan rasa kegelisahan saya tentang masa depan yang manusiawi. Kadang saya berpikir siapa yang akan merawat saya nantinya, ya. Padahal saya yakin Allah Maha Penjaga, Allah paham mengabul segala doa-doa kita, ya. Allah akan menjaga saya nantinya seperti apa. Tapi bantu saya Ustadz untuk membooster kembali bahwa saya semakin yakin untuk hal itu, untuk hal-hal yang masa depan saya seperti itu. Baik Kang Rahman, barakallahu fiik. Semoga Kang Rahman segera Allah berikan keajaiban, punya keturunan yang banyak, insya Allah, yang soleh solihah, yang menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya. Kang Rahman kayaknya perlu banyak baca kisah Ibrahim dan Zakaria, karena itu kasusnya sama, nggak punya keturunan. Padahal mereka manusia sempurna, manusia sehat, manusia normal, nggak ada yang bermasalah, baik secara kesehatan maupun secara keimanan. Tapi Allah menguji mereka berdua dengan nggak punya keturunan selama 50 tahun. Jadi Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim itu baru punya anak sekitar umur 70 atau 80 tahun. Memang waktu itu umur mereka rata-rata 100 sampai 150 tahun sih. Tapi kan berarti itu umur, kalau 100 tahun atau 150 setengahnya ya. Ya umur 30, 40 tahun kalau zaman kita sekarang. Jadi teman-teman, setelah 50 tahun mereka hidup tanpa keturunan, dan mereka nggak pernah berputus asa meminta kepada Allah. Bahkan bahasanya Zakaria itu kalau di surat Maryam gini, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, ya Rabbi, tulang aku sudah melemah, rambut aku sudah penuh dengan uban. Artinya udah tua. Nabi Zakaria udah, tulangnya udah bongkok, beliau nggak tegak lagi, udah bongkok, rambutnya sudah beruban. Tapi aku tidak pernah berhenti dan berputus asa meminta kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Aku khawatir, persis kayak Kang Rahman tadi. Saya khawatir tentang masa depan saya. Khiftu min warai, aku khawatir di masa depan aku nanti nggak punya keturunan bakal gimana. Aku meninggal nggak ada yang ngurus jenazahku. Aku meninggal nggak ada yang meneruskan perjuanganku, ya Allah. Khauf, khawatir, takut, sama seperti yang dirasakan Kang Rahman. Itu yang dirasakan Zakaria. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Dan istriku juga sudah mandul, istriku juga sudah menopause. Artinya secara biologis nggak mungkin lagi istrinya punya anak. Nggak mungkin juga Zakaria yang udah tulangnya udah bengkok, udah jalannya nggak tegak lagi, udah bongkok, rambutnya udah beruban punya anak. Kayak nggak mungkin. Tapi kalimatnya walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah menyerah dan berputus asa, tetap berdoa kepada Engkau, ya Allah. Jadi Allah menguji Zakaria untuk menjadi contoh bagi kita. Selama itu Zakaria berharap, dan selama itu belum dikabulkan, selama itu juga dia tidak pernah berputus asa untuk tetap berharap. Fahabali min ladunka waliya yarithuni
ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Beri aku keturunan seorang anak laki-laki yang bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah dia anak laki-laki yang soleh. Spesifik banget doanya. Padahal udah kayak nggak mungkin secara ilmiah. Tiba-tiba Allah berfirman, Ya Zakaria, setelah 50 tahun. Akhirnya Allah memanggil Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya wa hananan wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran shaqiyya wa salamun alayhi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Panjang cerita tentang Yahya. Wahai Zakaria, berbahagialah kamu setelah 50 tahun. Berbahagialah kamu, ada berita gembira, kamu akan punya anak laki-laki. Kasih dia nama Yahya. Allah sendiri yang ngasih nama. Bukan minta ke kiai, bukan minta ke habib, bukan minta ke ustadz, bukan minta ke mbah Google. Allah langsung yang ngasih nama. Kurang bangga apa kita dengan nama Muhammad, Abdullah, Yahya? Makanya saya langsung ngasih nama anak laki-laki pertama saya Yahya. Jadi kayak Allah langsung yang ngasih nama. Ismuhu Yahya, nama dia Yahya. Kita dikasih nama sama ulama aja udah bangga banget. Apalagi dikasih nama sama Nabi, bangga banget. Ini Allah yang ngasih nama. Setelah apa? Setelah 50 tahun sabar. Jadi Kang Rahman dan istri, semoga Kang Rahman dan istri juga mendapatkan berita gembira seperti Zakaria. Walaupun gak harus 50 tahun, mungkin tahun depan, mungkin tahun depannya, tapi bahwa berita itu semoga ada. Dan anaknya seistimewa yang Allah berikan kepada Ibrahim dan Zakaria. Ibrahim juga gitu, kasih dia nama Ismail. Tahu arti Ismail? Ismail itu artinya anak yang suaranya didengar di langit. Bahasa Ibrani yang jadi bahasa Arab. Anak yang suaranya didengar di langit. Sehingga ketika Ismail menangis, langit berguncang, akhirnya keluar air zam-zam yang dibawa oleh malaikat. Dipukul dengan kakinya malaikat, keluar air zam-zam. Kenapa malaikat turun? Karena mendengar suara tangisan Ismail di bumi. Itu Ismail. Yang satu lagi Ishak. Apa maksud dari Ishak? Anak yang cerdas, brilian. Kalau kita pernah membaca cerdasnya Nabi ulama Imam Syafi'i, sekali baca langsung hafal. Sehingga kalau beliau baca buku, satu ditutup, satu dibaca. Takutnya kehafalnya langsung seketika dua-duanya. Jadi cara bacanya gini. Hafal. Kalau kita kan nggak hafal-hafal ya. Udah melotot nggak hafal-hafal, bolak-balik nggak hafal-hafal. Imam Syafi'i saking otomatis menghafal, tutup dulu. Kalau Imam Syafi'i bisa kayak gitu, saya yakin Ishak lebih dari itu. Cerdasnya cerdas banget ya. Hasil apa? Hasil sabar 50 tahun juga bersama dengan Sarah dan Hajar. Jadi cerita mereka mudah-mudahan bisa menjadi afirmasi positif, menenangkan, menjadi sebuah harapan. Bahkan kalau nanti Kang Rahman berdoa, berdoalah seperti doanya Zakaria yang ada di surat pembukaan surat Maryam, sehingga doa yang ajaib terjadi pada Zakaria akan terjadi juga dalam kehidupan Kang Rahman.